Bismillah, hari ini saya mau unbox sebuah tablet yang menarik banget dari komparasi harga dengan fitur yang ditawarkan ya. Sudah 4G tapi harganya 1,3 jutaan aja di Shopee. Kalau nggak percaya, nih dia saya munculkan. Nih 1,378 ya dengan promo tentunya. Ya, ini adalah itel Vista Tab 11. Walaupun namanya Vista, nggak pakai Windows Vista dong, pakainya Android ya. Kita akan cek Android versi berapa, tapi yang mau saya munculkan dulu dari kemasannya ada highlight fiturnya. Ini ada AI Educational Tools-nya dengan layar 10,1 inci HD dan baterainya 6000 mAh, serta di sini bisa kita lihat ada Learning Center, Parental Control Lock, includes Protective Case juga, dan ada Swift Book to Screen. Ini yang menarik nih, fitur ini mungkin nanti akan saya demokan atau coba ya, di mana dia bisa melihat atau merekam dari buku dan munculkan di layar. Nah, untuk garansinya dia 12 bulan dari Calcare, dan kalau ngelihat emailnya ada dua, artinya ini dual SIM ya. Warna apa ini? Gray. Ya, deep gray. Ada dua warna sama yang biru apa hijau gitu ya. Birunya agak kehijauan. Dan untuk RAM dan storage, ini RAM-nya 4 GB fisikal, 8 GB tambahan itu adalah Memfusion atau virtual RAM ya. Sampai 12 GB itu fisikal dan virtual. Dengan storage-nya besar nih, 128 GB ya, buat level harga segini. Sekarang kita buka dulu. Kemasannya sih nggak kerasa murah ya. Kemasannya tuh kayak aman dan elegan, warnanya putih saja. Mantap. Tidak banyak detail-detail grafis yang norak. Bagus sih segini, malah terkesan itu ya, elegan. Yuk kita buka dulu. Kita lihat dulu isi di dalam paket penjualan tablet ini. Ya, di sini ada tabletnya langsung, masih diselubungi plastik dengan berbagai highlight fitur yang tadi sudah ada sebetulnya. Kita angkat dulu. Nah, ini dia tools yang buat projectionnya tadi ya. Jadi kayak kamera depannya ngebaca pantulan dari sini. Nanti kita cek. Ini dia protective case-nya. Seperti ini. Enak banget nih udah dapat protective case kalian. Walaupun protective case-nya nggak ada slot buat pensilnya ya. Dan ini pakai soft case, bukan hard case si bagian untuk tabletnya. Yang jelas ini sudah bisa fold, dilipat buat jadi stand. Ada magnetnya juga. Kalau kayak gini kan bisa dua posisi ya. Stand berdiri begini atau landai untuk mengetik. Biasanya kayak gini. Sip. Kita lihat lagi. Kok sepertinya tidak ada apa-apa lagi. Apakah menempel di partisi? Oh iya, di sini di bawah tabletnya. Kita angkat dulu tabletnya. Kalau begitu, tereng teng teng. Wah, ini dia. Pertama ada kartu garansi itel. Kemudian juga petunjuk pengguna. Tablet versi 1.0, kemudian dapat SIM tray ejector seperti ini bentuknya, universal, generic, dan ini ada kabel Type A to Type C dengan aksen warna orange pucat di situ ya. Terakhir dapat kepala charger dengan output 10 watt, 5 volt 2 ampere. Oke, sudah semua. Kita langsung ke tabletnya sekarang kalau begitu. Sudah terpasang anti gores bawaan di layarnya dan posisi kameranya kalau landscape di kiri. Kalau portrait bisa di atas kayak gini, tapi mengingat logo itel-nya seperti ini berarti tabletnya posisinya landscape ya. Jadi kamera depannya ada di pinggir, di kiri. Kita lihat untuk sisi atas. Oh iya. Kayaknya ini tablet vertikal deh. Kalau ngelihat posisi loudspeakernya. Kalau landscape atau horizontal gini, jadi di atas dan di bawah. Kalau mau stereo gini, berdiri ya tabletnya. Tapi kan ini masih 10 incian, masih bisa dipakai berdiri seperti ini. Dan, ini bahannya apa ya? Kok ikut dingin kayak cuaca Cimahi saat ini suhu? Tapi kayaknya, apakah ini metal? Suhunya dingin. Tapi kalau frame pinggirnya enggak. Jelas plastik. Dan di sini kita bisa lihat juga ada SIM tray-nya. Kita akan buka. Yes, 2 slot. Jadi yang satu nano SIM card, yang satu lagi hybrid ya. Bisa pilih antara nano SIM card atau micro SD. Dan di sisi apa dong? Ini bilangnya atas ada mikrofon ya.
Mikrofonnya satu, yang sisi bawah ada port Type-C saja. Sisi belakang ada satu kamera, satu lagi bulatannya atau bundarannya itu LED flash, satu lagi hanya tulisan AI. Ada kamera frame berbentuk rounded rectangle seperti itu. Jadi tidak sepi banget ya sisi belakangnya. Terkesan ramai, ada 3 lingkaran, tapi kameranya cuma satu. Ini dia logo itel dan tulisan Vista Tab, AI Designed by itel. Sekarang kita coba nyalakan dari tombol power yang berada di sisi kanan. Kalau lagi portrait atau vertikal. Yes, sudah menyala. Di sini berbarengan dengan volume rockernya ya. Oke, saya setup dulu sebentar ya. A few moments later. Sudah masuk ke home screen, kalau ditanya kerapatan layarnya apakah cukup, ya jelas tidak bisa dibandingkan dengan yang Full HD ya. Yang Full HD pasti lebih tajam. Ini HD di layar 10,1 inci soalnya. Jadi kalau diperhatikan baik-baik di huruf-hurufnya agak kotak-kotak, tidak terlalu smooth. Tapi yang saya apresiasi adalah itel berusaha menghadirkan fitur-fitur agar tabletnya tidak jadi HP yang digedein doang. Ada iDraw, lihat Learning Center, Kidspace-nya Google sudah ada, Kidspark juga ada. Kalau bloatware-nya paling WPS Office sama iPulse itu ya. Sisanya dari grupnya Transsion, aplikasinya kalau enggak dari Google. Tuh ada AI Studio juga, dan ini nih. Screen projection ini yang dipakai buat baca buku. Ternyata bukan screen projection ini. Aplikasi yang dipakai buat baca buku ke layar itu namanya AI Studio ya. Nih, teman-teman tinggal pakaikan cerminnya. Pastikan cerminnya bersih ya. Jangan sampai kotor. Karena kan dia mengandalkan apa yang terlihat di cermin. Kita bersihkan lagi tadi bekas kena jari. Yuk. Ternyata mekanisme sederhana ya, nggak ribet-ribet. Pakai kamera depan saja dan pakai cermin. Nih, pilih yang tap to read sentence dan saya akan bacakan yang ini, kartu garansi itel. Mudah-mudahan kebaca. Atau kurang besar tulisannya sepertinya ya. Cermin ini gunanya biar posisi membacanya lebih enak di depan tablet gini aja. I see. Fitur ini sepertinya butuh internet ya. Kan dari tadi recognizing terus, tapi nggak selesai-selesai. Tapi salah satu fitur yang nice to have lah ya, walaupun kalau kata saya, kalau memang ada bukunya, bacalah dari buku, jangan dari layar tablet. Karena pastinya cahayanya mengandung radiasi dan lain-lain ya, dibandingkan langsung baca dari buku. Cuma kalau misalkan ditemani sama neni atau orang yang nggak bisa bacain, ini fungsinya bisa buat bacain apa yang ada di buku. Jangan lupa connect ke internet aja biar AI-nya bekerja. Sekarang kita akan cek about phone dan lain-lainnya ya. Dari tadi saya belum bahas speknya. Kalau tidak salah ini pakai Unisoc T615 prosesornya. Ini gede-gede banget hurufnya karena buat anak. Kita lihat di about tablet. RAM-nya 4 GB, Android-nya masih Android 14 dengan security update-nya sudah 5 April 2025. By default ini pakai 3 tombol buat navigasinya. Kita akan lihat apakah bisa diganti navigasinya dengan gesture. Bisa. Kemudian screenshot bisa dengan 3 jari juga bisa. Lebih mudah. Sekarang kita cek lagi. Tadi aplikasi sudah, buat kameranya sedikit. Aplikasi kamera masih ada di dalam. Nih ada panorama, portrait, pro, capture, video, time-lapse, dan more. More itu ada audio note, QR code, sama night mode. Untuk video bisa rekam sampai berapakah? Resolusinya kalau kamera depan HD 720p 30 fps. Malah ketutup. Kalau kamera belakang Full HD 30 fps ya, Full HD 1080, dan saya akan coba rekam sebentar saja. Ini saya rekam di dalam studio yang lightingnya lumayan. Stabilisasinya saya nggak ngarepin sih. Ini kan video tablet ya, paling mungkin dipakai buat ngerekam unboxing paket yang baru datang.
Ya, ini dia contoh perekaman dengan kamera depannya itel Vista Tab 11, sebuah tablet yang harganya 1,3 jutaan saja, sudah 4G, sudah punya konektivitas seluler, dan kamera depannya bisa merekam sampai 720p HD doang, 30 fps. Silahkan disimak audionya ya. Mudah-mudahan saya nggak nutup mikrofonnya, nggak ada di kiri dekat kamera atas. Saya putar. Ini yang paling terang segini, dan bisa disimak hasilnya sama audionya. Gimana? Bagus nggak? Ya, dan gimana hasil fotonya? Bisa kepake nggak buat penggunaan indoor, foto dokumen, foto objek kecil, dari dekat. Ada iDraw juga. Kalau buat anak sih mantap. Ada beberapa fitur yang sudah diinstal kan. Cuma kenapa pakai musik by default ya? Matiin aja. Ada drawing, coloring, learning, dan album. Kalau coloring ini mewarnai, sudah ada beberapa template. Oh, malah foto. Ada foto, dan kita bisa warnai juga di sini kaktusnya. Kaktusnya ada fotonya. Learning. Misalkan dinosaurus. Apa learningnya? Oh, kasih tahu tuh cara menggambarnya step per step. Belajar menggambar ya. Oke. Asik juga ya menggambar step by step kayak gini. Lumayan tuh ada fitur iDraw. Sekarang saya mau ngecek untuk multitaskingnya. Apakah bisa screen split atau floating window? Sepertinya tidak bisa. Kalau ngelihat dari sini. Oh, bisa split screen. Split screen bisa, split screen bisa. Dengan aplikasi lain, file misalkan. Ini bisa file transfer sama buka Google Files. Bisa ya, split screen ya. Kalau kita, yes, seperti itu. Kalau floating window tidak bisa sepertinya. Kalau mau screenshot bisa dari sini. Selain juga dengan 3 jari. T615 ini, Unisoc ini kalau nggak salah sekarang banyak di rebranding sebagai Unisoc T7250. Yang artinya buat main PUBG Mobile masih kuat-kuat aja sebetulnya. Apalagi kalau buat game kayak Subway Surfer, game-game puzzle anak, game menggambar, game casual, harusnya aman-aman saja. Apalagi ini RAM-nya 4 GB, masih aman. Storage-nya juga masih bisa install banyak, 128 GB, dan masih bisa pakai micro SD ya. Teman-teman bisa dipertimbangkan untuk 1,3 jutaan. Kalau kebutuhannya layar besar saja, misalkan buat presentasi, buat nonton YouTube, atau kayak saya buat nemenin treadmill, nonton video offline, mungkin bisa dipertimbangkan ini. Tapi kalau nonton, si output audionya ke atas ke bawah, berarti ya kalau landscape gini. Kalau vertikal, kalau portrait gini, dia baru outputnya stereo. Tapi rentan tertutup kalau dipegangnya seperti ini. Yang menarik adalah di level harga 1,3 jutaan, sudah dual SIM hybrid. Jadi bisa pakai konektivitas seluler. Kalau anaknya mau pakai buat WhatsApp, buat nelpon juga masih bisa. Ini ada telepon, ya. Tuh ada telepon. Kalau masih mau SMS-an juga masih bisa. Ini handphone digedein, tapi ada fitur split screen, fitur anak-anaknya banyak. Jadi nggak pure handphone digedein ya, udah beneran tablet. Dengan baterai 6000 mAh, ketebalannya cukup, dan ingat sudah dapat soft case, nggak usah beli apa-apa lagi. Paling kalau mau beli stylus boleh cari yang kompatibel. Tapi layar ini sudah terpasang anti gores. Kemudian sudah dapat flip case kayak gini. Walaupun tidak auto. Yes, auto nyala dan mati ya. Bentar, kita coba lagi biar yakin. Iya, auto mati tuh layarnya begitu ditutup. Bagus.
Tidak semua casing dan tidak semua tablet bisa melakukan itu soalnya ya, apalagi di harga segini. So, buat teman-teman yang mau cari casing tablet super terjangkau, ini ada salah satu alternatif dari itel namanya itel VistaTab 11. Tadi saya cek di Shopee, harganya 1,3 jutaan saja. Boleh banget dipertimbangkan tuh. Harga segitu udah mantap kali ya. Buat kebutuhan multimedia di rumah, anak belajar gambar, tapi kalau bisa screen time anak sih dikit-dikit aja ya. Setengah jam, 1 hari maksimal. Kalau bisa tanpa tablet malah lebih bagus. Jadi buat ayahnya aja deh, buat kebutuhan presentasi, konsumsi multimedia. Kalau rebutan, TV-nya dipakai anak, mau nonton Liga Indonesia di video, install aja di tablet ini ya. Oke, biar bisa ditonton lebih enak, lebih besar layarnya. Gitu aja dulu unboxing dan juga hands-on dari itel VistaTab 11. Silahkan cek spek lengkapnya di kiri. Tadi udah cek juga hasil kameranya kayak gimana. 1,3 jutaan, sudah 4G, dual SIM, dan RAM-nya 4GB, storage 128 GB dengan prosesor Unisoc T615, layar 10,1 inci HD+, baterainya 6000 mAh, chargingnya 10 watt, dapat soft case dengan flip case kayak gini. Bisa berdiri dan juga bisa landai posisinya, ada stand dan juga bisa kalau buat ngetik terpaksa nggak bawa keyboard. Oke lah, segitu aja dulu ya, bahasannya udah panjang banget videonya. Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini. Ini dia itel VistaTab 11 dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.